guys, balik lagi di video aku dengan aku Sinta di sini. Dan buat video kali ini aku bakal ngejelasin tentang macam-macam pekerjaan yang bisa kalian kerjain di Australia. Semua penjelasan di video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi saya selama tinggal di Australia. Penjelasan ini bisa berbeda dengan orang lain, tergantung dari perspektif dan pengalaman masing-masing orang. Tuh banyak banget yang bilang kayak, Kak aku pengen kerja di Australia nih, Kak aku pengen bisa berangkat ke Australia. Tapi kalian tuh bingung, sampai di Australia tuh mau kerja apa ya? Nah, sini aku jelasin biar kalian gak bingung lagi. Jadi di Australia itu ada beberapa sektor pekerjaan yang biasa dikerjain sama orang-orang kayak kita yang dari Indonesia yang kerja di sana. Pertama dan paling umum itu adalah di sektor hospitality. Itu contohnya kayak kerja di restoran, di hotel, di cafe, di bar, semacam kayak gitu. Memang kerjaan ini tuh paling banyak lapangan kerjanya dan paling gampang juga buat kalian bisa dapat kerjanya. Kalau di hospitality itu kan biasanya kalian kerja kayak jadi waitress, kalau nggak jadi kitchen hand di restoran, kalau misalkan di hotel itu bisa kerja housekeeping, resepsionis, kayak gitu. Nah, kalau untuk gaji di sektor hospitality itu sendiri, biasanya gajinya itu range from $20 sampai $25. Jadi $20 itu yang paling rendah lah. Kalau kalian baru mulai, baru masuk itu biasanya dapet segitu. Kalau misalkan udah lama-lama, udah senior, udah naik, biasanya bisa sampai $25. $25 tuh anggapannya udah banyak banget kalau kalian kerja di sektor ini. Dan $25 itu dihitungnya per jam ya guys, karena di Australia itu semua pekerjaan itu dibayar gajinya per jam. Oke, terus sektor selanjutnya itu juga ada di sektor factory worker. Jadi kalau di Indonesia itu semacam kayak kerja di pabrik gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang kerja itu dia kerjanya packing, terus kayak angkat-angkat barang yang semacam itu. Terus banyak juga kayak scan paket-paket semacam itu. Nah, tapi memang karena pekerjaannya lebih susah, gajinya pun pasti lebih tinggi. Gaji minimalnya itu biasa bisa udah di $25, 25 sampai $30 itu udah standar buat kerja di factory worker. Itu per jam ya guys ya. Sehari kan kerja sekitar 8 jam ya. Kalian hitung aja lah sendiri berapa segede apa itu gajinya. Nah, cuman memang yang harus disiapin adalah fisik kalau kalian mau milih kerja yang berat gitu. Untuk sektor selanjutnya yang juga paling banyak dicari sama orang-orang adalah kerja di kebun atau farm gitu. Pasti kayak kalau misalkan mau berangkat kerja ke Australia itu pasti bilangnya nanti kerjanya di kebun, kerjanya di farm kayak gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kerja di farm tuh kayak gimana? Sini aku jelasin. Jadi kalau misalkan kita kerja di farm itu pada umumnya metik-metik buah. Biasa buahnya itu ada anggur, ada strawberry, terus juga jeruk, semacam itu. Pokoknya memang di Australia itu termasuk negara yang penghasil agrikultur terbesar. Jadi memang butuh banyak sekali orang buat kerja di sektor itu. Nah, gajinya tuh juga macam-macam, tergantung dari buah apa yang kalian lagi kerjain gitu. Biasanya gajinya itu ada yang dihitung per jam, ada juga yang dihitung per kilo dari berapa buah yang kalian petik itu, ada juga yang dihitung per basket. Jadi itu balik lagi ke company masing-masing, dia ngitungnya maunya kayak apa. Biasanya gajinya itu kalau di farm, kalau dia mau ngitungnya per jam itu kalian bisa dapat sekitar 23 sampai 30 dolaran lah, itu udah maksimal itu per jamnya. Nah, terus kalau misalkan dia nggak mau ngitung per jam, kadang dia ngitungnya per basket. Per basket itu biasa sekitar $10. Jadi per basket itu sekitar 1 sampai 2 kiloan lah, 2 kiloan ya. Jadi tergantung seberapa kalian sanggup buat kerja, seberapa banyak yang kalian bisa masukin di basket kalian. Itu. Jadi itu kan beberapa macam sektor pekerjaan yang bisa kalian cari pas kalian udah sampai sana.
Nah, kalau untuk secara umum gaji di Australia itu memang dia itu minimal gaji itu sekitar $20. Jadi kalau misalkan kalian sampai di Australia dan kalian dapat gaji di bawah $20 itu perlu dipertanyakan, berarti company kalian nggak sesuai UMR sana lah anggapannya gitu. Kalau untuk rata-rata orang yang kerja di Australia itu biasanya kita itu bisa ngehasilin sekitar $800 sampai $1.000 per minggunya. Jadi kalau di Australia itu sistemnya dia itu gaji itu dihitungnya per jam dan gajiannya itu akan dikeluarkan per minggu. Jadi kalau di Indonesia kan per bulan ya. No. Di sana kita nggak kayak gitu. Jadi di sana itu hitungannya digajinya per minggu. Biasanya standarnya itu sekitar $800 sampai $1.000 per minggu, atau kalau misalkan dirupiahin itu sekitar 8 juta sampai 10 jutaan lah per minggu ya guys. Terus kalian juga pasti banyak yang bingung kayak kalau udah sampai di Australia tuh cara cari kerjanya gimana ya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cara buat bisa dapat kerja di Australia. Dan memang mungkin kalau pas kalian baru pertama kali sampai itu agak susah ya, agak bingung dan agak masih nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian udah sampai di Australia, apalagi di Sydney, karena aku sendiri kan base-nya di Sydney nih, ikut di grup Facebook namanya Grup The Rock. Jadi di The Rock ini itu tuh kumpulan ribuan orang Indonesia yang tinggal di Australia. Dan di situ tuh kita bakal saling share kayak info pekerjaan di mana atau kayak hiring tuh lagi ada di mana kayak gitu. Jadi di situ tuh kalian bisa cepet banget buat dapet kerjaan. Kalau selagi kalian niat mau kerja itu tuh nggak susah kok buat dapet kerja gitu. Yang penting kalian kerjanya rajin, itu pasti bos kalian suka. Itu kerja kita orang Indonesia lebih bagus lah, jadi kinerjanya tuh memang dianggap better daripada orang-orang dari negara lain. Jadi memang kalian harus kuat-kuat kerja aja. Nah, kalau misalkan kalian dari grup The Rock belum dapet kerjaan nih, ada juga biasanya tuh dari platform online kayak Seek atau Indeed kayak gitu. Kalian tuh harus bikin kayak resume dan ngisi form aplikasi diri kalian. Jadi di situ nanti kalian tinggal klik aja, terus kalian lihat lah jobnya yang cocok di mana kayak gitu. Terus nanti kalian bisa apply langsung dari online situ, bisa langsung upload CV dan resume kalian di situ. Nanti kalau misalkan diterima, pasti dia bakal manggil gitu. Kalau misalkan itu masih nggak dapet, hal yang biasanya paling sering dilakuin adalah sebar resume from door to door. Jadi kayak di Sydney ya, lebih tepatnya itu ada kayak side area di mana kayak banyak banget restoran berjejer, misalkan kayak di Darling Harbour atau di Chinatown kayak gitu. Jadi memang kalian udah ngeprint resume dan emang kalian bagi tuh per restoran itu. Jadi kita nggak pernah tahu, siapa tahu salah satunya nanti ada yang manggil ya kan. Iya, cuman kalau misalkan hal yang paling gampang sih dari temen ya, biasanya tuh di sana juga banyak tempat kerja yang sebenarnya nggak hiring secara open for public, tapi kalau misalkan ada staffnya yang di situ bilang kayak temen saya ada yang mau nyari kerja nih gitu, biasanya bosnya ngasih, karena itu anggapannya kayak bosnya udah percaya gitu loh sama staff yang kerja di situ. Jadi hal yang paling penting juga adalah banyak-banyakin punya temen, banyak-banyakin punya koneksi gitu. Oke, jadi kurang lebih kalau aku rangkum lagi dari video kali ini, yang pertama adalah kalau kalian mau cari kerja, kalian tentuin dulu kalian tuh skillnya apa, bisanya apa, dan kalian pengen kerja di sektor apa. Kayak yang tadi aku udah jelasin, ada di sektor hospitality, ada factory, atau kalau nggak ada di farm atau kebun. Kalau untuk secara gaji, sebenarnya yang paling gede yang selama aku tahu itu adalah kalau kalian kerja di factory worker. Itu kalian sejam itu bisa dapat $25 sampai $30, which is itu sekitar 250.000 sampai 300.000 per jamnya gitu. Itu kalau tentang kerjaan. Terus kalau misalkan kalian bingung mau cari kerja di mana, balik lagi aku jelasin, ada beberapa platform online yang bisa kalian download kayak Seek, Indeed, dan banyak banget. Dan yang penting juga adalah untuk gabung di grup The Rock. Nah, di situ kalian pasti bakal banyak banget dapet informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan atau tempat-tempat
Australia. Jadi sekian dari aku tentang macam-macam pekerjaan dan cara-cara buat dapetin pekerjaan yang ada di Australia. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.